Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas, kami sudah terhubung bersama Hasolowan Sitompul, analis MRG Mega Berjangka. Ya, Pak Hasolowan, seperti apa pergerakan harga emas dan juga oleh hingga sore ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Popi. Nah, kalau kita lihat pergerakan dari harga emas di Bursa Berjangka Jakarta, untuk emas berjangka itu penutupan kemarin ada di Rp824.450 dan data yang saya dapatkan sampai dengan pukul 14 sore siang ini itu ada di 824.200. Jadi ada penurunan sebesar Rp250. Nah, kemudian untuk emas local London itu penutupan kemarin itu ada di harga 1.732 dolar per troy ounce, 0,88 maaf. Dan hari ini diperdagangkan di pukul 14.00 itu di harga 1.700 maaf sebentar. Ya, di 1.727,34. Jadi ada penurunan sebesar 6 dolar. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan harga yang terjadi ini, ya kita melihat bahwa emas ini gagal bertahan di level psikologisnya, yaitu di level 1.750 dolar per troy ounce. Nah, dan kalau kita lihat kemarin sempat dia naik sampai ke harga di level 1.754, tapi itu tidak bertahan lama dan kembali turun sekarang di level 1.731. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya kalau kita lihat ini memang harga emas ini sekarang sudah ada dalam kondisi yang downtrend ya. Downtrend dan level tertinggi yang pernah terjadi di kuartal terakhir kemarin itu membuat pasar itu tidak kuat ya untuk bergerak naik lagi. Nah, ini kalau kita lihat kenapa bisa seperti ini, salah satu penyebabnya itu adalah karena perekonomian global. Perekonomian global itu sudah mulai kelihatan ada pembaikan ya. Jadi kalau kita lihat seperti Amerika sekarang ini berita terakhir yang saya dapatkan itu khusus untuk masalah COVID, mereka sudah menemukan satu obat yang diminum ya. Jadi kedepannya nanti sepertinya kalau saya lihat COVID ini tidak akan bisa hilang dari muka bumi ini, tapi dia mungkin nanti akan seperti penyakit flu, ya. Nah, itu sudah terbukti dengan ditemukannya suatu obat yang bisa diminum, ya, ditemukan oleh perusahaan laboratorium yang terbesar di Amerika dan salah satu perusahaan farmasi yaitu Merck. Itu mereka menemukan satu obat yang bisa diminum dan itu bisa melemahkan si COVID ini untuk bisa berkembang lagi. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi fundamental secara ekonominya, kalau kita lihat di sini, kalau kita perhatikan kondisi ekonomi, itu banyak yang memberikan suatu ekspektasi bahwa akan terjadi suatu inflasi. Ya, inflasi. Tapi kalau kita lihat, inflasi harusnya itu hubungannya dengan emas itu harusnya naik. Kenapa? Karena emas itu adalah aset safe haven. Ya, tapi yang terjadi kalau kita lihat malah kebalikannya, malah si emas ini turun. Maka di sini kita menjadi suatu pertanyaan, kenapa sih kok bisa seperti ini? Baik. Nah, ini kalau kita perhatikan lagi, ini sebenarnya akibat dari dunia sekarang sudah sudah mulai condong kepada mata uang kripto. Nah, di sini. Baik. Jadi ini salah satu yang mengakibatkan seperti itu. Terakhir mungkin Pak, apa rekomendasi yang bisa diberikan untuk investasi jangka pendek menengah ini? Kalau saya lihat untuk saat ini sih, saya lihat kalau kita mau emas yang fisik ya, sebenarnya kita sudah bisa untuk melirik untuk memanfaatkan
pergerakan harga yang ada saat ini untuk beli emas fisik ya. Tapi kalau kita di berjangka, saya pikir kita masih hati-hati untuk melakukan transaksi beli di emas karena pergerakan harga emas ini saya lihat masih ada kecenderungannya itu untuk turun. Tapi kalau untuk kita sebagai aset itu bisa kita lakukan beli. Jadi untuk jangka panjangnya memang emas ini ada satu tren untuk mengalami suatu kenaikan. Tinggal nanti kita lihat dari kondisi harga yang terjadi. Kalau kita lihat emas ini ada level supportnya itu ada di level 1.710 dolar ya, di level 1.710 dolar. Dan dia ada sensitif itu di level 1.754. Jadi harga-harga tersebutlah yang nanti bisa menjadi acuan kita untuk melakukan transaksi di pasar. Oke, baik Pak Hasolowan, terima kasih untuk informasinya dan juga analisanya. Pemirsa, Hasolowan Sitompul, analis MRG Mega Berjangka.